Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dari Babu Jadi Madu. Cerita ini ditulis oleh Bayu Insani. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, so let's begin. Jam 5 pagi. Kereta api ekonomi Sawung Galih jurusan Jakarta Solo Balapan akan segera berhenti di sebuah stasiun kecil, yaitu Stasiun Gombong. Suasana di dalam gerbong ini lumayan padat, dari anak-anak sampai orang tua. Wajah-wajah tampak kucel dan lelah. Di depan, beberapa orang penumpang yang hendak turun di stasiun ini mulai bersiap-siap. Ada yang menata barang-barangnya, ada yang baru bangun tidur lalu mengucek-ucek mata, dan ada juga yang sudah berdiri menanti dengan siaga di depan gerbong pintu kereta. Segera aku bangun dari duduk, lalu menata barang-barang yang kubawa dari Jakarta. Kupastikan agar tak satu pun yang tertinggal. Lalu melangkah menuju pintu gerbong. Bersama para penumpang berdiri menanti sang masinis benar-benar memberhentikan keretanya dengan sempurna. Setelah berhenti, kami berdasarkan untuk menuruni tangga ular besi ini. Hampir 1 tahun tak mencium aroma harum kota kelahiranku. Pagi ini pastinya akan menjadi pagi yang istimewa. Apalagi kali ini, kepulanganku karena sengaja kurahasiakan dari sesiapapun. Pasti akan mengejutkan mereka semua, terutama nenek. Tak sabar merasakan hembusan angin pagi yang menusuk pori, merasakan keindahan kediaman serta keharuman desa. Kami orang-orang yang baru turun dari kereta berjalan menuju ruang penyerahan tiket. Setelah urusan tiket beres, masing-masing sibuk mencari transportasi untuk mengantarkan ke tempat tujuan. Suasana masih gelap, subuh masih belum sepenuhnya berlalu. Segera aku bergegas menuju musola. Sepi, orang-orang yang biasa hilir mudik di stasiun ini belum terlihat bayangannya. Segera aku berwudu dan melaksanakan sholat subuh. Usai sholat, kaki langsung keluar gedung ke stasiun. Pandanganku terenyuh menatap puluhan tukang becak dan ojek yang mangkal di depan gedung stasiun. Mereka berteriak-teriak, optimis menawarkan jasanya pada orang-orang yang baru keluar dari gudang, termasuk kepadaku. "Becak mbak, ojek mas, pak," pekik mereka bersaingan. Seorang tukang becak membuntutiku, menawarkan jasanya. Namun dengan lembut aku menolak. Jujur, aku tak mau merepotkan mereka. Lagi pula tujuanku terlalu jauh jika untuk menaiki becaknya. Maka dari itu terpaksa aku menolak bapak penarik becak itu dengan santun. Tak lama kemudian dari jauh aku melihat sebuah delman. Terfikir olehku untuk menaikinya sambil menikmati udara di pagi hari. Pasti asyik, pikirku. Apalagi selama ini aku tak pernah menaikinya. Benar-benar rindu pada transportasi tradisional yang satu ini. Sambil menanti delman mendekat, aku diam di tempat. Terlihat Pak Kusir tua duduk di atasnya sambil memegang tali kuda. Tak lama kemudian kusapa ia dengan senyuman lembut. "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam nak," jawabnya ramah sambil menuruni delmannya. Lelaki tua yang memakai baju koko lusuh dan berpeci hitam itu tersenyum, lalu mendekatiku. "Mau diantar pulang kemana nak?" tanyanya kemudian. "Ke Puring Pak," jawabku. Pak Kusir mengangguk ramah. "Silakan," ucapnya ramah. Dengan cepat ia menaikkan semua barang-barangku ke atas delmannya. Setelah itu perlahan aku naik dan duduk di jok samping Kusir. Sekilas aku menatap raut mukanya, lelaki itu tampak senang dengan pekerjaannya ini. Delman perlahan melaju menjauhi gedung stasiun. Suara tapel kaki kuda begitu unik terdengar di telinga. Apalagi suasana masih remang dan sepi. Sambil asyik mendengarkan kuda yang seolah tengah berdansa. Kuperhatikan pula ekornya yang terkibas-kibas lucu, seolah menari-nari riang. Seriang hati dan perasaanku. Iya, perasaanku yang kini tengah bahagia karena akan bertemu dengan orang-orang yang sangat kurindukan.
Tak bisa ku bayangkan bagaimana terkejut dan bahagianya nenek nanti saat beliau melihatku nanti. Nenek, mengingatmu aku jadi semakin tak sabar untuk bertemu. Wanita tua yang sangat perasa ini memang sangat menyayangiku sejak bayi. Bagaimana tidak, kami adalah amanah terbesar kedua orang tuaku. Mungkin karena beliau telah makan asam garam kehidupan, jadi sifatnya sangat perasa. Teringat dahulu sewaktu beliau dan Dewi berada di rumah Mbak Sally. Saat lebaran, beliau pernah bilang bahwa aku disuruh berhati-hati dengan kebaikan mereka berdua. Nenek merasa kebaikan mereka kelak akan menjadi buah si malakama bagi kami semua. Mendengar itu, tentu saja aku menjadi bingung. Lalu kupinta nenek untuk menjelaskannya. Namun sayang, nenek tak mau berterus terang. Hanya disuruh lihat saja kelak. Bukan nenek tak suka, namun nenek merasa silau dengan keramahan mereka berdua. Ya, ku akui mereka berdua memang sangat baik. Semoga apa yang nenek risaukan tak akan menjadi kenyataan, karena aku yakin kebaikan mereka tumbuh dari dalam jiwa. Rupanya aku telah melamun mengingat masa lalu. Lama aku perhatikan jalanan masih sangat sepi. Hanya 1-2 orang saja yang mulai membuka pintu rumahnya. Mereka adalah para pedagang yang harus menyiapkan barang-barang dagangannya untuk dijual ke pasar. Angin pagi berembus sepoi, dinginnya benar-benar menusuk pori-pori. Udara begitu segar. Sengaja ku hirup dalam-dalam hingga menembus kerongkongan. Lalu kembali perlahan ku hembuskan. Sungguh terasa kesegarannya. Tubuhku terasa nyaman dan tak sedikit pun kantuk menyerang. Padahal hampir semalaman tidurku terganggu oleh para pedagang asongan di dalam kereta. "Dari mana, Nak?" tanya Pak Kusir membuka obrolan di pagi itu. Beliau enak memanggilku dengan sebutan Nak, mungkin karena aku seusia anak-anaknya. "Dari Jakarta, Pak," jawabku lembut. "Kerja apa sekolah?" tanya beliau. "Oh, kerja, Pak." "Tadi Bapak pikir anak sekolahan. Soalnya kamu putih bersih, pakai kerudung lagi," tutur Pak Kusir. "Bapak bisa aja. Setahu Bapak kalau kerja emang gak boleh pakai kerudung. Anak saya juga gak boleh pakai kerudung sama majikannya," ucapnya lagi. "Alhamdulillah majikan saya baik, Pak. Saya boleh pakai kerudung, baik di rumah maupun di luar rumah." "Alhamdulillah ya, Nak. Beruntung kamu." Akhirnya kami ngobrol tentang banyak hal. Ternyata Pak Kusir juga dari Kecamatan Puring. Namun sayang, aku tak begitu mengenalnya. Hanya saja sering melihat andongnya, tapi tak pernah menaikinya. Maklum, sekolahnya dulu naik sepeda. Setelah Pak Kusir tanya siapa orang tuaku, beliau sedikit kaget. Ternyata beliau sangat kenal dengan nenekku yang dulunya dipanggil Juragan Tempe. Katanya dulu sering menaiki andongnya kalau mau ke kota. Hampir semua warga desa mengenal nenek. Begitu juga dengan aku, yang terkenal dengan cucu Juragan Tempe. Namun seiring bertambahnya usia, kini nenek tak mampu lagi berdagang. Beliau ingin menghabiskan masa tuanya untuk fokus beribadah. Tak terasa, perjalanan pagi itu sungguh mengasyikkan. Kereta kuda terus melaju, perlahan namun pasti meninggalkan kota Gombong dan memasuki daerah selatan kota. Jalanan masih tampak sepi. Hanya lampu-lampu bohlam 5 watt yang belum juga dimatikan oleh pemilik rumah, pertanda gelap belum sepenuhnya pergi. Setengah jam berlalu, kami berdua masih tetap ngobrol kesana kemari. Pak Kusir tua itu sangat baik. Dia banyak menasihati aku agar jangan mudah terbawa arus zaman dan pergaulan kota. Menurut lelaki sederhana ini, zaman sekarang sudah tua. Manusia-manusia banyak yang berubah menjadi edan. Dalam hati aku berkata, andai ayahku masih ada di dunia, mungkin tak jauh berbeda dengan Pak Kusir ini perhatiannya. Kota Gombong sudah jauh kami tinggalkan. Kini kami memasuki daerah Kuarasan, Puraganda, dan desa-desa lainnya. Di depan kami nanti akan kami lewati desa Sidabunder, yaitu desa yang telah menyimpan 1000 kenangan pahit bagi teman kelasku dahulu. Ya, waktu itu desa kami sedang dilanda musim hujan. Sudah beberapa hari hujan tak kunjung berhenti, hingga mengakibatkan banjir di daerah-daerah rendah seperti sawah-sawah, desa Sitiadi dan desa Daleman, dan desa Sidabunder. Temanku ini memiliki seorang putri yang masih berusia 3 tahun. Putrinya sangat manis,
dan sedang lucu-lucunya. Hari-hari membuat orang-orang tertawa karena celotehannya. Pipinya yang tembem dan bola matanya yang berwarna coklat membuat orang-orang di sekitar selalu saja ingin mencubitnya. Bibirnya mungil, rambutnya panjang ikal, sehingga jika ia berlari, rambutnya seolah ikut menari-nari lucu. Kulitnya yang putih dan bersih membuat orang-orang selalu ingin menggendongnya. Pokoknya dia sangat lucu lah. Apalagi jika kita mendengar celoteh-celoteh dari bibirnya yang masih cedal. Terkadang kita dibuat terpingkal-pingkal olehnya. Itu karena dia belum bisa berkata R dan S, jadi terdengar lucu. Waktu itu temanku sedang memasak nasi goreng untuk keluarganya yang berjumlah 7 orang di dapur. Maklum musim hujan mereka yang biasa ke sawah akhirnya harus menganggur di rumah. Temanku ini sedang sibuk memasak. Lalu dia mengira anaknya sedang diasuh oleh kedua adiknya yang sedang belajar bahasa Jawa dengan kedua orang tuanya. Bahkan suaminya mengira anaknya sedang tidur di kamar. Hingga akhirnya tak ada kilat tak ada petir tiba-tiba datang ke sebelah rumah menjerit histeris melihat baju mengapung di depan rumahnya. Seluruh penghuni rumah kaget bukan main. Mereka bergegas keluar untuk melihat kejadian. Dan alangkah kagetnya saat mata mereka melihat bocah itu telah mengapung di atas air. Wajahnya pucat kebiruan. Dalam sekejap temanku menjerit histeris sebelum pingsan bersama kedua adiknya. Seluruh warga geger melihat kejadian tersebut. Ya, itulah sepenggal kisah luka yang pernah singgah di hati temanku beberapa tahun yang lalu. Kini mereka telah jauh meninggalkan desa ini, menyambung masa depan di kota kembang. Fajar menyingsing dengan pijar-pijar cahaya yang menawan. Langit berwarna jingga, awan-awan tipis bergerak, menyibak mentari yang indah, mengagumkan. Terlihat para petani yang rajin pergi ke sawah dengan cangkul di pundaknya. Begitu pula dengan anak-anak sekolah yang berbaris menaiki sepeda jengki. Seketika pikiranku menerawang menyelusuri lorong waktu. Masa-masa di mana aku masih seperti mereka. Setiap pagi kami akan menaiki sepeda bersama. Kami tertawa, bercanda dengan riangnya. Iya, masa-masa sekolah memang indah. Kini di hadapanku kembali aku saksikan masa sekolahku dulu. Bagai dalam mimpi saja, batinku. Mobil angkot berwarna orange menyalip delman yang aku naiki. Mobil ini nih, salah satu alternatif angkot untuk pergi ke kota Gombong. Mereka yang memakai jasa angkutan ini biasanya adalah para siswa SMA Negeri Gombong dan para pedagang di pasar-pasar. Dada semakin berdebar saat wajah kedua orang yang aku cintai mulai menari-nari di kelopak mata. Nenekku sangat mencintai kami. Aku dan adikku Dewi Lestari namanya. Beliaulah yang membesarkan kami. Setelah kedua orang tua kami meninggal, nenek mendidik kami dengan kasih sayang. Walaupun kami orang desa, hidup tanpa pendidikan baik agama maupun pendidikan formal. Namun sayang nasib kurang baik waktu itu menyapa kami. Saat aku baru lulus SMA, nenek sakit keras hingga berhari-hari tak sembuh. Saat itu aku hampir saja mendaftarkan diri ke universitas yang aku suka. Tak tega melihat keadaan nenek yang tak kunjung membaik. Akhirnya aku putuskan untuk menunda kuliah. Dan uang tersebut aku pakai untuk biaya berobat nenek. Tak bisa kuliah tak apa. Yang penting nenek bisa sembuh seperti semula, pikirku waktu itu. Setelah tamat SMA aku mondok di pesantren di daerah kami. Tak lama kemudian aku beranikan diri untuk merantau jauh hingga ke luar negeri, yaitu negara Singapura. Semua hasil keringatku tak sia-sia. Di rumah nenek telah membangun rumah dan membeli beberapa sapi untuk dipeliharakan pada orang lain. Kita mau lewat jalan mana nak? Depan pasar Daleman atau lewat depan Masjid Pak Roni? Pertanyaan Pak Kusir kembali membuyarkan lamunanku. Dalam hati aku tersenyum sendiri, ngelamun melulu, sampai-sampai lupa kalau rumah sudah dekat. Lewat mana ya Pak? Terserah Bapak saja deh, saya nurut aja. Jawabku lembut. Pak Kusir pun segera membelokkan kereta kudanya ke arah selatan. Mungkin itu jalan yang lebih baik, karena menjadi pilihannya. Perjalanan masih 5 menit lagi kira-kira. Hatiku mulai menerka-nerka kekagetan mereka setelah melihatku. Mak. Anak kecil bernama Nur berteriak riang memanggil-manggil ibunya yang tengah berada di dapur. Dengan suara cemprengnya bocah itu memberitahukan pada sang ibu
kalau aku pulang menaiki delman. Aku tersenyum melihat kegembiraan bocah lucu itu. Lama tak melihat anak ini, kini terlihat lebih besar dan montok saja. Ya Allah, mimpi apa aku semalam? Kok pulang mendadak begini? Ada apa? Tanya Biras yang langsung keluar dari dapur. Begitu pula dengan nenekku yang katanya baru saja keluar dari kamar mandi. Buru-buru keluar setelah mendengar bocah itu memanggil-manggil nama aku. Melihat nenek, dadaku bergemuruh. Tak lama kemudian aku turun dari delman. Pak Kusir menolongku menurunkan semua barang-barang. Tak sabar rasanya ingin memeluk tubuh nenek tercinta. Tak kuasa menahan air mata berderai merayapi pipiku yang bersemu merah. Alhamdulillah sampai di rumah. Saya rindu nenek, ucapku terbata-bata. Kami berdua berpelukan. Pak Kusir, Biras, dan Nur melihat kami dengan rasa haru. Bahkan Biras jadi ikutan memelukku sambil menangis. Kok pulang gak kabar-kabar, In? Kembali Biras bertanya sambil mengesap air mata. Nur memperhatikan ibunya sambil bibirnya ikut sedikit memble. Mungkin dia ingin menangis karena melihat kami menangis. Gak ada apa-apa kok, Bi. Rindu aja sama kalian semua, jawabku. Nenek menyekat air mata di pipi dengan kainnya. Yalah, kok ya sehati? Kemarin malam-malam aku mimpi kejauhan bulan. Lah, siangnya manuk perencak itu ngoceh terus di pohon nangka. Nenek sama adikmu ngerasa nih, ada tamu siapa? Kok manuknya gak ramai banget? Papar nenekku panjang lebar. Loh, Pak Darto, matur nuwun sudah mengantar cucu saya, sapa nenek saat melihat Pak Kusir. Ah, ternyata mereka berdua saling mengenal, batinku. Iya Mbak Sum, beruntung karena cucumu manggil delman tua saya tadi. Apa kabar Mbak? Lama gak ketemu ya? Apa sudah gak mau jualan tempe lagi? Tanya Pak Kusir kemudian. Akhirnya kami melanjutkan bincang-bincangnya di ruang tamu. Pak Kusir kami sugui air kopi dan biskuit yang aku bawa dari Jakarta. Mungkin nostalgia tepatnya, karena mereka sudah lama tak pernah bertemu. Beliau menceritakan tentang anak, istri, dan cucu-cucunya yang katanya semua tinggal satu rumah, ramai. Makanya beliau harus rajin bekerja. Apalagi kalau musim lebaran tiba, rumahnya seperti orang hajatan. Mendengar ceritanya dadaku bergolak. Ada rasa haru yang menyeruak ke dalam jiwaku. Iba pada beliau karena telah tua namun masih harus menafkahi keluarga besarnya. Beruntung beliau memiliki delman. Jika tidak, mungkin akan lebih sengsara. Tak lama kemudian beliau berpamitan pulang. Segera aku membayar ongkosnya sesuai dalam hatiku tadi. Loh, kau banyak sekali nak. Ini saja sudah lebih dari cukup, katanya saat aku berikan ongkos 2 kali lipat. Gak apa-apa Pak, yang ini sengaja saya kasih buat beli makan kuda, dan yang ini buat keluarga Bapak di rumah. Terimalah, pintaku. Walau sedikit ragu, akhirnya Pak Kusir menerima uang tersebut dengan iringan doa untukku. Dan kami semua yang mendengar doanya segera mengaminkan. Delman pergi meninggalkan halaman rumah. Namun nasihat lelaki tua itu seolah masih melekat dalam relung hatiku. Terlihat dari raut wajahnya, tampaknya beliau seseorang yang jujur, ikhlas, dan bekerja keras. Tinggallah aku, nenek, dan Biras yang sambil menggendong anaknya. Bocah itu terlihat malu-malu digendongkan ibunya. Dia mencuri-curi pandang ke arahku. Nek, Dewi bagaimana? Apa dia banyak kegiatan di sekolahnya? Tanyaku kemudian. Yalah dek, sekarang Dewi dah jadi penulis. Dia sibuk sekali hari-harinya. Seluruh Biras bersemangat menceritakan kegiatan Dewi. Ya biarkan saja. Yang penting sudah nenek nasihati supaya pandai-pandai jaga diri. Dan yang penting jangan lupa sholat 5 waktu, celetuk nenek. Aku mengangguk-ngangguk faham maksudnya. Seingatku Dewi selalu mendengarkan nasihat kami. Dia tak mau melakukan sesuatu tanpa persetujuan dari kami. Dia juga tak pernah melepas hijabnya semenjak duduk di bangku SMP. Ketika teman-teman asyik nongkrong di mall, dia malah asyik menata kata-kata. Menjadi sebuah cerita. Ya ketika anak remaja lainnya tengah bersibuk ria memilih fashionnya, dia hanya berpakaian sederhana. Ya itulah manusia sih. Ibaratnya lain ladang, lain belalang, lain orang lain, jalan pikirannya. Dewi, Mbak jadi bangga padamu.
Semoga saja apa yang menjadi harapanmu akan tergapai. Tak lama kemudian kupanggil bocah kecil yang sedang makan biskuit oleh-oleh dari Jakarta. Kepala bocah itu timbul tenggelam di ketiak ibunya. Sesekali matanya mencuri pandang ke arahku. Mungkin karena lama tak melihatku kali. Dia malu dan pangkling. "Sini, Mbak Gendong mau nggak?" rayuku. Bocah itu semakin menenggelamkan kepalanya. Malu-malu. Tiba-tiba biskuitnya terjatuh dari tangan. Segera aku mengambilnya, mukanya merah merona saat tahu makanan itu berada di tanganku. Antara mau dan malu, dia terpaksa mendekat padaku. Si ibu yang menyuruhnya agar mengambil biskuit itu sendiri dari tanganku. Setelah bocah itu mendekat, segera aku saut tubuh mungilnya. Seperti ular dapat mangsa, segera aku peluk dan kuciumi pipinya hingga gemas. Dia meronta dan berusaha untuk menghindar dengan meliuk-liukkan bedanya, lalu merengek-rengek meminta bantuan pada Biras. Sayang, ibunya tak mau menolongnya, bahkan ditinggal berdua denganku, dengan alasan mau melihat dapurnya yang sedang merebus air. Nah, dapat kerjaan baru nih, ucapku sambil menggendong bocah itu ke kamar nenek. Setengah jam berlalu, nenek berpamitan untuk pergi ke pasar. Beliau hendak membeli bumbu dapur. Segera aku masuk ke kamar, ambil tas dan mengeluarkan amplop berwarna putih. "Nek, ini buat beli keperluan dan bumbu dapur ya," ucapku sembari menyerahkan amplop itu ke tangannya. "Walah, ndak usah cepet-cepet toh. Kapan-kapan saja. Kamu rehat saja sana," ujar nenek. Beliau tahu aku kecapean semalaman tak tidur di kereta. "Gak apa-apa, Nek. Ini sudah menjadi tanggung jawabku," pintaku sambil memaksakan amplop itu ke tangan nenek. Tak lama kemudian setelah nenek menerima amplop itu lalu keluar, ku kembalikan Nur pada Biras karena menangis mencari induknya. Kini aku di dalam rumah sendirian. Rasanya ada kebahagiaan tersendiri dapat kembali melihat kamarku. Rindu. Tak sabar untuk segera merebahkan tubuhku di atas ranjang. Sambil berbaring ku amati sekeliling ruangan, menatap foto itu. Tiba-tiba saja dadaku berdetak kencang. Buliran hangat menyapa kedua pelupuk mataku. Tak kuat menahan gelora rindu di dada, sehingga tak lama kemudian lelehan sebening kristal mengucur deras di pipiku. Entah mengapa kerinduan pada mereka muncul menyeruak ke permukaan jiwaku. Iya, lama aku tak merasakan belayan lembut tangannya, mendengar nasihatnya, ataupun sekedar duduk-duduk sambil bersenda gurau bersama. Ya Allah, andai saja mereka ada di sini saat ini. Mungkin aku tak akan sedewasa saat ini. Kupasrahkan segalanya padamu ya Rabbku. Engkaulah yang maha mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Kuikhlaskan mereka berdua bersamamu. Perlahan ku seka air mata. Ku dekap foto itu rata-rata dalam dada, sambil perlahan berbaring di atas ranjang. "Mbak, Dewi gak lagi mimpi kan? Kapan pulang? Kok gak ada kabar-kabar sih? Kalau mau pulang?" Suara Dewi mengagetkan lelapku. Seketika aku terbelalak, lalu perlahan bangun. Aduh, kepalaku terasa sedikit berat. Namun terpaksa aku harus bangun karena belum sholat zuhur. "Kok kamu udah pulang, Dek?" tanyaku. Dewi duduk di tepi ranjang sambil dia menatapku. Dia tersenyum dengan senyuman yang aku rindukan selalu. Bagai mimpi rasanya. Setelah bersalaman, Dewi memeluk erat tubuhku. Kami berdua berpelukan. Air mata kami menitik bersamaan bahagia karena bisa kembali berkumpul. "Sekarang sudah jam 1, Mbak. Bukan pagi lagi, dan hari ini aku gak ada kegiatan lain, makanya aku segera pulang," jawab Dewi sambil mengesat air mata haruku. "Kok mau pulang gak bilang-bilang? Sengaja bikin kejutan ya?" kembali Dewi bertanya, dan aku hanya mengebuk pelan. "Tahu aja kamu. Siapa sih yang gak hafal sifat Mbak? Suka ngerjain dan suka bikin kejutan." Ngomong-ngomong, sekarang bawa kejutan apaan, Mbak?" selidik Dewi nakal. "Nggak ada kok. Bu Seli sedang umroh, makanya aku pulang. Kangen sama kalian," jawabku sambil memencet hidungnya. "Alhamdulillah ada yang kangen sama aku. Oh ya, Mbak sudah sholat apa belum?" "Belum, Dek. Mungkin aku kelelahan tadi, jadi tidurnya sangat pulas." "Ya sudah, biar Mbak mandi ya, lalu sholat ya," ucapku. Dewi mengangguk lalu mengikuti langkahku keluar kamar. Setelah mandi dan sholat, aku menengok ke dapur. Ternyata nenek telah selesai memasak. Wah,
Kapan masaknya, Nek? Kok aku nggak dengar ada orang masak? Kataku sambil mengambil piring dan nasi. Nenek dan Dewi telah duduk menantiku untuk makan bersama. Sambal terasinya enak banget, Dek. Ini siapa yang masak? Lah, siapa lagi kalau bukan nenek jagoan kita? Jawab Dewi sambil melirik ke arah nenek. Melihatku bergairah makan, nenek hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Nambah lagi, Mbak, ucap Dewi berusaha mengambilkan nasi di meja. Gak usah, Dek. Gak bisa jalan nanti, kekenyangan, jawabku. Kami semua tertawa. Lodeh nangka, ikan asin dan sambal terasi sungguh nenek memanjakan nafsu makanku. Sambil makan kami ngobrol ke sana kemari. Aku bertanya soal kegiatan Dewi, soal tugas sekolah, dan nenek bertanya soal majikanku, soal bagaimana keadaan kota sekarang. Dan kami semua bertukar-tukar cerita. Biras datang dengan Nur. Bocah itu sudah terbiasa dengan Dewi. Lepas dari gendongan ibunya, ia langsung lari mendekat paha Dewi, sehingga Dewi tak bisa berjalan. Dia merengek menyuruh Dewi berhenti bekerja dan lekas-lekas bermain dengannya. Dewi yang sudah paham akan kemanjaan bocah mungil itu langsung saja cuci tangan dan membopongnya. Mau es dawet nggak? Tanya Dewi. Nur langsung mengangguk sambil malu-malu menatapku. Kuperhatikan gerak-geriknya yang lucu. Dalam hati aku berkata, kapan ya aku akan punya anak yang lucu seperti Nur ya? Ayo, Mbak lagi ngelamunin siapa tuh? Tegur Dewi. Nggak ada apa-apa kok, Dek. Itu lagi lihat Nur aja. Dulu waktu aku tinggal dia masih kecil ya. Ya begitulah, Mbak. Tak terasa kita saja sudah semakin tua, jawab Dewi sambil menggendong Nur dan menyuapi es dawet dengan sendok. Kalau kalian udah tua, berarti aku udah nenek-nenek dong, ucap Bira senimbrung. Setelah itu kami bertiga saling menatap nenek. Ya, waktu memang begitu cepat berlalu. Tak terasa azan maghrib berkumandang dari musola Pak Kinun membahana, dan begitu syahdu di indera pendengaranku. Kami semua bersiap-siap pergi ke musola untuk sholat berjamaah. Nenek sudah berwudu, tinggal menanti Dewi. Teringat zaman aku masih kecil. Waktu itu di desa kami belum ada listrik. Jika kami hendak pergi ke musola, kami akan membawa obor dari batang bambu yang dimasukin minyak tanah dan disumbat dengan kain. Lalu kain itu disulut dengan api. Itulah alternatif kami dulu. Kami akan mengaji bersama. Pak Ustadz Kinun yang mengajarnya. Dari mengaji juz amma, membaca Iqra ataupun sholawatan. Zaman kecil dulu kami paling suka mengaji pada hari Kamis, malam Jumat. Kenapa begitu? Ya karena di malam itu ada ibu-ibu yang bergiliran membawa nasi tumpeng di dalamnya. Ada lauk, megono, dan ayam. Malam Jumat kami semua akan baca yasinan dan tahlilan bersama-sama. Sesudahnya kami akan berdoa bersama lalu makan tumpeng tersebut. Ya walau hanya nasi tumpeng, tapi bagi kami itu nikmatnya berbeda dengan nasi biasa. Mungkin karena nasi itu telah didoakan oleh banyak orang kali ya. Ya itulah secuil kisah mengajiku sewaktu masih kecil. Kira-kira berusia 9 tahunan lah. Berbeda dengan zaman sekarang. Terkadang aku sedih mendengar musola sepi. Tak ada suara anak-anak mengaji. Mereka justru lebih suka menonton acara di TV daripada mengaji. Padahal seingatku dulu hujan yang mengguyur badan kami tidak menjadi penghalang untuk tetap mengaji. Beres, ayo jalan Mbak. Ajakan Dewi kembali membuyarkan lamunanku. Kami pergi ke musola bersama-sama. Loh, kapan pulang Nak Insan? Tanya Bu Haji kami bersalaman. Tadi pagi Bu. Apa kabar? Wah, tambah cantik aja. Alhamdulillah baik Nak. Ya cantik itu kamu dong. Masa udah peot kayak gini masih dibilang cantik? Guraunya. Akhirnya kami sama-sama berjalan ke musola. Sesampainya di musola ku dengar Bitira sedang sholawatan. Kami bersalam-salaman. Tak lama kemudian iqomat pun dikumandangkan. Kami sholat maghrib berjamaah. Damai rasanya. Sudah lama aku tak merasakan hal ini, dan kini rasanya bagai dalam mimpi. Setelah sholat maghrib, kami semua sibuk dengan doa pada Sang Khalik. Aneh, hanya sedikit anak-anak yang mengaji di musola. Dewi mengajarinya membaca Al-Quran. Aku duduk di teras sambil melihat-lihat keadaan musola. Namun tak lama kemudian, istri Pak Ustadz datang menghampiriku. Akhirnya kami pun berbincang-bincang sambil menanti datangnya waktu sholat isya. Kok tumben pulang In? Tanya istri Pak Ustadz sambil duduk di sampingku. Itulah jika di kampung orang-orang lebih memanggilku dengan sebutan In.
Atau bahkan ada yang iin, iya Bu Nyai, majikan sedang umroh, kesempatan bisa ketemu sama nenek. Lagi pula aku udah lama gak pulang kampung, jawabku. Majikanmu masih yang cacat itu kan? Iya, masih di majikan yang sama Bu. Walaupun cacat tapi dia kaya ya, bisa umroh. Enak ya. Aku gak tahu deh kapan. Insya Allah sebentar lagi Bu. Jangan khawatir, pasti bisa umroh kok. Jawabku membesarkan hatinya. Amin, moga saja doamu dikabulkan ya In. Alif kuliah di mana ya Bu? Tanyaku. Alif adalah anak pertama Pak Ustadz yang pernah dijodohkan denganku. Sama teman-teman sewaktu masih SD. Ya dahululah. Namanya mungkin cinta monyet ya. Cintanya hilang, monyetnya kagak. Jadi bercanda. Di Mesir In, mungkin tahun depan udah boleh pulang. Subhanallah, ikut senang saya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk umat kelak. Amin, moga kamu juga dapat jodoh yang soleh ya In. Jawabnya. Ada perasaan yang mengganjal, mungkin menyesali masa lalu. Andai dulu nenek tak sakit, ya mungkin aku bisa kuliah. Namun sayang, tekad untukku kuliah harus kandas di tengah jalan. Tak mengapalah, Allah Maha tahu setiap kejadian yang akan dialami umatnya. Aku hanya mampu pasrah dan ikhlas dengan segala takdirnya. Dan waktu memang begitu cepat berlalu. Azan sholat isya kembali dikumandangkan. Kembali kami sholat berjamaah, lalu setelah selesai, kami semua pulang ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang, kami bertiga saling bercerita, mengenang zaman anak-anak. Kami hanya sesekali saja membeli baju baru, yaitu ketika Lebaran tiba. Itu pun baju murahan yang kualitasnya sangat sederhana. Tapi kami sangat bersyukur. Setidaknya kami masih mampu membeli baju. Karena banyak di antara tetangga, ada yang tak mampu membeli beras, apalagi jika anaknya banyak. Kok sekarang bintangnya jadi terlihat sedikit ya dek? Kutatap langit yang gelap kebiruan. Jauh terlihat bintang-bintang yang berkelipan bagai mutiara. Walau tak terlihat sebanyak dulu sewaktu kami masih kecil. Namun cukuplah rinduku menatap bintang-bintang itu terobati. Itu kan bintang yang dulu waktu kita masih kecil terlihat ya dek? Wah, masih tetap di sana ya? Kutunjuk sebuah bintang yang tampak besar dari bintang-bintang lainnya. Yang mana mbak? Tanya Dewi penasaran. Yang itu, yang di sebelah kanan jariku. Kembali kutunjuk bintang yang menurutku besar dan menarik perhatian. Oh, yang itu. Iya ya, dulu waktu kita kecil juga melihat bintang itu di sana ya mbak. Tapi kok nggak pergi ya dia? Jawab Dewi sambil melongo. Matanya menatap ke atas, lama tak berkedip. Sehingga terpikir olehku untuk usil kepadanya. Perlahan kuperhatikan mulutnya yang ternganga. Ih, mbak jahat deh. Mendadak dia terperanjat saat mulutnya aku masuki daun pagar yang masih muda. Lalu dengan cepat dia mengepalkan tangannya dan bersiap untuk memukulku. Namun sayang, dengan sigap pula aku menghindar dan bersembunyi di balik tubuh nenek. Kini tubuh nenek bergoyang-goyang karena kami berkejaran di sampingnya. Bagiku mukanya tadi itu sangat lucu. Mulutnya ternganga hingga lama dan tak berkedip sedikit pun. Lebih lucu lagi sewaktu dia tersadar dan kaget karena mulutnya telah terisi daun muda. Kami semua tertawa terpingkal-pingkal. Nenek yang dari tadi berjalan bersama kami ikut tertawa dengan keusilanku. Ia mungkin heran dengan kedua gadisnya. Zaman anak-anak dulu kami berdua sering berantem kalau ada sesuatu yang tak sama. Misalkan jika nenek membeli jajan lain warna atau jajanku lebih banyak satu, dia pasti akan merengek-rengek meminta gambar yang sama atau bahkan akan meminta milikku. Dia yang umurnya di bawahku 4 tahun juga selalu mengejar-ngejarku jika aku tinggal bermain bersama teman lainnya. Apalagi kalau bermain di malam hari. Dia selalu menarik-narik bajuku jika ketakutan karena gelap. Dia memang sangat lucu dan pandai membuat orang iba melihatnya. Itu karena dia pandai merayu orang. Kalian apa-apaan sih? Kayak anak kecil saja. Gerutu nenek yang badannya goyang-goyang oleh tarikan tangan kami berdua. Kami hanya nyengir. Dewi berhasil meninjuku di bagian lengan. Aduh, sakit, ampun deh. Erangku sambil menyeringai. Dia menjepit pipiku dengan gemas. Dasar tukang usil, dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Geramnya dia puas mencubitku. Setelah itu kami kembali tertawa. Mbak, memangnya Bu Sally diperbolehkan ke tanah suci ya?
Kan beliau cacat, kakinya gak berfungsi kan? Tanya Dewi setelah kami selesai bercanda. Kan ada suaminya, jawabku. Wah, kapan nenek bisa ke sana ya? Tanya nenek mendengar ucapan nenek seketika dadaku berdebar. Walau itu hanya sebuah gurauan, namun jauh di lubuk hati aku hanya mampu menjawab, insya Allah. Nanti kalau Dewi udah jadi penulis bestseller kan banyak duit. Nenek tenang aja ya, jawabku menghiburnya. Amin, ucap Dewi sambil membuka tangannya. Lalu ditengadahkan ke atas, berdoa. Kutepuk bahu nenek dari samping, ada rasa nyaman tersendiri. Lalu beliau mengelus-ngelus kepalaku. Dan ketika kami sudah hampir sampai rumah, aku menyuruh Dewi menemaniku untuk duduk di lincak. Lincak itu kursi yang terbuat dari bambu. Oke, kita lanjut. Nenek masuk rumah dan langsung membuat kopi. Tercium wangi aroma kopinya di hidung kami yang tengah duduk di kursi halaman. Dalam keremangan malam kami berdua bercengkrama. Kembali aku bertanya pada Dewi soal pelajaran di sekolah atau kegiatannya yang lain. Dari obrolan soal zaman kecil, soal pelajaran, soal keadaan di sekeliling rumah, dan juga soal teman prianya. Ya siapa tahu dia telah memiliki teman lelaki, pikirku. Namun saat Dewi kutanya, dia hanya menjawab kalau dirinya masih belum berminat memiliki teman lelaki. Loh, ada juga gak apa-apa kok dek, selidikku lagi. Gak mbak, repot. Mbak aja belum ada calon suami kok berani-beraninya aku pacaran, ketusnya. Aku bersyukur sih, setidaknya dia lebih senang belajar daripada memikirkan hal-hal lainnya. Tak seperti anak remaja pada umumnya. Nah malam mbak, kita tidur yuk, ajak Dewi. Kami berdua melangkah memasuki ruang tamu dan mendapati nenek tengah melihat TV sambil ngopi. Nek, sudah malam kok masih minum kopi, nanti gak bisa tidur loh, tegurku. Mbak, terbalik tuh, nenek kalau belum ngopi malah nanti gak bisa tidur, seloroh Dewi. Dan nenekku hanya tersenyum mendengar sindiran cucunya. Azan subuh berkumandang, menerobos alam mimpi, membangunkan lewat celah-celah indera pendengaran yang begitu syahdu di telinga. Samar-samar terdengar gemericik air di sumur. Dalam hati aku membatin, pasti nenek sudah bangun. Perlahan ku buka kedua mata, terasa perih, namun pikiran mulai menata segala cara. Jadi mataku tak bisa lagi terpejam. Kepala terasa berputar dan aku belum berani turun dari ranjang. Krak. Bunyi leherku saat aku putar kanan dan kiri. Alhamdulillah mendingan lega. Sekarang perlahan kepalaku sembuh dan badan terasa nyaman. Batinku. Langsung aku bangun dari tempat tidur dengan sebuah pertanyaan dalam hati. Mengapa semalam aku bermimpi demikian ya? Melangkah ke sumur, ku dapati nenek sudah selesai mengambil air wudhu. Pagi nek. Oh ya, mau sholat jamaah atau di rumah aja? Aku mau jamaah di musola, kayak biasanya. Kamu mau ikut nggak? Tanya nenek. Boleh juga nek, tunggu sebentar ya, biar aku berwudu dulu. Tak lama kemudian Dewi bangun. Dia juga mau sholat berjamaah. Akhirnya kami bertiga berangkat bersama. Setelah selesai sholat, suasana masih tidak remang-remang, hawa dingin terasa menembus kulit. Dek, kita ke gua yuk, kataku. Tiba-tiba aku merasakan rindu pada gua Karangbolong, yaitu salah satu objek pariwisata di daerah kami. Gua tersebut terletak di Laut Selatan, tepatnya di Desa Suwuk, Kecamatan Puring, Kebumen. Di gua tersebut sangat terkenal dengan sarang burung waletnya. Sesaat Dewi ragu. Dia mengernyitkan dahi, mungkin dia takut karena hari masih gelap. Boleh juga mbak, lagi pula ini hari Minggu. Aku juga rindu sama Karangbolong, jawabnya. Nenekku melongo mendengar kami akan ke gua dalam gelap subuh. Ya sudah, kita pulang dulu ganti baju, lalu kita bertolak ke sana ya, ucapku bersemangat. Oke bos. Dewi menjawab siap. Telapak tangannya dimiringkan ke jidat, tanda hormat. Kami semua pun tertawa melihat gelagat Dewi yang suka bercanda. Setelah sampai di rumah, aku berganti kaos lengan panjang berwarna biru dan celana panjang hitam, dipadu dengan kerudung berwarna biru laut. Wah, Mbak Yuki memang cantik tenan. Sudah siap apa belum nih? Ledek Dewi di depan pintu. Sudah deh, ayo kita jalan sekarang, jawabku sambil mengambil dompet lalu berpamitan pada nenek. Hati-hati, hari masih gelap, nasihatnya. Iya nek, bentar lagi juga terang kok, jangan khawatir.
Jawab kami diiringi salam. Bismillah. Kami berdua melangkah keluar. Udara dingin menyambut kami dengan sepoinya. Lama aku menantikan suasana seperti ini, dan baru saat inilah impianku terwujud. Dalam remang pagi kami bergandengan tangan, sambil terus melangkah menuju jalan aspal. Desa kami masih banyak rumpun pohon bambu yang terlihat seram apabila kita melewatinya saat malam. Burung hantu sesekali masih berbunyi. Suaranya membuat bulu kuduk kami meremang seketika. Dek, kita jalan loh. Aku kepengen sekalian berolahraga. Jadi kalau nanti ada mobil angkot, kamu jangan berharap naik ya. Ucapku memecah kebisuan. Iya deh, terserah mbak, aku ngikut aja, jawab Dewi sambil mengayun-ngayunkan genggaman tangan kami. Tak seberapa jauh terlihat jalan aspal dengan lampu-lampu jalannya yang lumayan terang. Tak terasa perjalanan sudah agak jauh. Jalanan pun sudah mulai terlihat agak terang oleh pagi yang cerah. Kami terus berjalan melewati balai desa, sekolahan kami, sekolahan desa tetangga kami, dan akhirnya surya pagi menyambut dengan cerahnya. Selama dalam perjalanan, kami selalu bertukar cerita tentang banyak hal. Adikku seolah tak pernah kehabisan cerita untuk diceritakan. Senang memiliki adik sepertinya yang selalu terlihat ceria. Mbak, masih ingat gak? Dulu waktu zaman kita masih sekolah, kalau bulan Ramadan pasti akan ada kegiatan tambahan, yaitu kegiatan Ramadan. Nah, kita mesti mendapatkan tanda tangan dari seorang imam dalam setiap sholat, ucap Dewi mengingatkan masa lalu kami. Aku termenung sesaat mengingat masa-masa itu. Seingatku dulu, kalau tiba bulan puasa Pak Ustadz Kinun pasti akan menjadi orang yang super sibuk, kayak artis lah pokoknya. Habisnya dia selalu dikerubuti anak-anak sekolah untuk dimintai tanda tangannya, ucapnya lagi. Aku tersenyum mengingat itu. Dan salah satu di antara peminta tangannya adalah aku, dan yang lainnya adalah para murid-murid SD yang mengikuti setiap sholatnya, terutama pada waktu subuh. Nah, kalau hari Minggu kita pasti beramai-ramai main ke laut. Ingat gak, Mbak? Tanya Dewi. Ya pasti ingat lah, Dek. Wong aku ya yang disuruh bawa opornya. Jawabku kemudian terus terang. Mengingat masa kanak-kanak memang banyak keindahan tersendiri. Seingatku pula jika musim bunga pohon randu atau kapas tiba, kami akan beramai-ramai membuat mainan obor ala bunga randu. Caranya bunga randu yang sudah jatuh dikumpulkan. Bunga tersebut dipilih yang memiliki tangkai yang lumayan panjang dan kuncup yang dalam. Nah, setelah bunga tersebut terkumpul lumayan banyak, kuncupnya ditaruh sedikit di kapas dan minyak tanah. Lalu kapas tersebut kita sulut dengan api. Jadilah lampu-lampu mungil yang menyinari malam atau menyinari subuh kami. Sewaktu kami hendak pergi ke laut, iya, mainan yang bermanfaat dan inisiatif yang lumayan cerdas dari anak-anak kampung. Sebenarnya lampu mungil tersebut tak bertahan lama, namun kami akan membawa cadangan yang cukup banyak. Jika lampu yang di tangan akan mati, kami akan membuangnya lalu menggantikan lampu yang baru. Wah, memang kenang-kenangan yang indah ya, Dek. Sesampainya di laut, ada saja yang mereka perbuat. Ada yang nyari jingking, kepiting laut, berenang sampai puas, nulis atau melukis di pasir yang basah. Dan yang paling aku suka yaitu kita bisa menjerit-jerit sesuka hati. Nanti aku juga mau menjerit-jerit sesuka hati lah, kayak zaman kanak-kanak dulu kalau udah sampai. Aneh ya, padahal jarak antara rumah dengan laut kira-kira kan 7 km. Tapi kita semua gak merasa kecapean ya walau jalan kaki. Paparku bersemangat. Dewi manggut-manggut mengingat zaman sekolah dulu. Apalagi di kampung kami belum ada listrik waktu itu. Sepulang dari laut kami akan menonton acara album minggu kita di TVRI. Itu pun jauh, dan memiliki TV waktu itu hanya seorang saja. Tayangannya juga masih lagu-lagu dangdut seperti lagu-lagunya Pak Rhoma Irama dan Elvi Sukaesih. Waktu zaman populer-populernya dulu. Film yang paling digemari oleh kami apabila hari Sabtu malam minggu adalah film yang diperankan oleh artis kawakan tanah air, yaitu Mbak Dewi Yul, yaitu film yang berjudul Dewi Kartika. Seingatku dari para ibu-ibu sampai anak-anak pasti akan ikut menangis terseduh-seduh kalau melihat kesedihan yang Dewi Yul alami. Soalnya dalam cerita itu Dewi Yul yang berperan sebagai anak pupon atau anak angkat, ternyata baru mengetahui ayah ibunya setelah dia sudah besar dan menjadi seorang dokter. Apalagi saat Dewi Kartika tak sengaja mengobati ayah kandungnya di kampung. Dia tidak tahu kalau yang tengah diobati itu adalah ayah kandungnya. Pokoknya sedih banget lah cerita itu, mampu menguras air mata kami semua. Berbeda dengan film-film zaman sekarang.
Kebanyakan artisnya hanya mempertontonkan badan seksinya saja, namun akting tak seberapa. Bahkan kadang filmnya tak bermutu sama sekali. Ada satu lagi hal yang aku suka kalau nonton film di Kartika. Ucapku memancing penasaran adikku. Apaan, Mbak? Tanya Dewi penasaran. Orang-orang akan meledek Binarti karena beliau selalu siap handuk besar buat mengelap air mata. Ingat nggak? Iya ya Mbak, jadi ingat sama Binarti. Padahal beliau sudah 3 bulan yang lalu dipanggil sama Yang Khalik. Ucap adikku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika aku berucap istirja. Kenapa dek? Apa beliau sakit? Iya Mbak, beliau mengidap sakit kanker rahim. Ya semua sudah ada yang mengatur kan Mbak. Binar yang cantik dan dulunya jadi rebutan pemuda ternyata harus pulang ke rahmatullah duluan. Dewi berucap sedih mendengarkan kabarnya. Aku mendecak perlahan, aku jadi teringat Mbak Sally. Apa kabar ya? Pagi yang cerah, perlahan terang bumi kembali disapa sang surya. Lembut cahayanya selembut hati bidadari-bidadari surga. Sungguh angin yang bertiup sepoi mampu membuatku terlena. Burung-burung kecil yang berkicau riang sholat tengah berkasih daria, bertasbihkan lagu-lagu keagungan sang Khalik. Aku terpana menatap keindahan pegunungan Kulon. Dalam hati aku bertasbih mengikuti burung-burung itu. Benar-benar cantik pegunungan itu dari kejauhannya, puji Dewi yang juga ikut melongo. Karang bolong, suara seseorang kernet mobil angkot mencoba menawari jasanya. Kami berdua menggelengkan kepala. Sebenarnya sudah dekat kok, tinggal 15 menit lagi perjalanan sampai. Namun aku sengaja ingin menikmati indahnya suasana pagi dengan berjalan kaki. Sebentar lagi musim tandur ya dek? Atau menanam padi? Aku menuju ke sawah yang terhambar luas. Walau masih terlihat pendek pohon padinya, namun semua sama rata terlihat hijau. Dewi mengangguk. Tepat di hadapan kami adalah persawahan desa Jeladri, dan di samping kami adalah daerah perkuburan untuk warga setempat. Kami terus melangkah menuju suara deburan ombak, membayangkan biru air laut, putih buih yang dingin di kaki. Tak lama kemudian kembali aku terpana. Pasir yang kuinjak adalah halaman pantai yang membentang luas. Ternyata aku telah sampai di pantai. Seketika aku bersujud syukur dan mencium pasir yang basah. Mbak lagi ngapain sih? Tanyanya heran. Ih, kayak gak pernah lihat laut aja. Kembali dia bersuara. Aku masih terdiam, mengambil segenggam pasir basah di tangan. Tatapanku hijau menerawang menelusuri kejauhan batas lautan selatan, sejauh mata memandang. Mbak, kita duduk di batu besar itu yuk, pinta Dewi sambil menunjuk arah bebatuan yang besar. Capek nih, rengeknya lagi. Kami berdua melangkah ke arah bebatuan tersebut, lalu duduk beristirahat sejenak di atasnya. Matahari mulai menyembul perlahan. Cahayanya begitu ranum. Langit kemerahan serta awan-awan tipis berlalu, seolah memberikan tempat pada sang surya untuk memberikan cahaya pada penghuni bumi. Sungguh pemandangan yang jarang aku saksikan di kota Jakarta. Dewi mengambil kerikil kecil, lalu melemparkan kerikil itu ke arah anak laut, yang airnya mengalir menuju sungai Bengawan Solo. Dia tersenyum setelah puas melempar batu-batu kecil itu. Namun aku pura-pura khawatir dan curiga kalau kerikil tadi mengenai kepala ikan di dalam air tersebut. Sudah, jangan dilempar ikan-ikan itu, ntar dia ngamuk loh, usilku. Dewi tersenyum. Iya ya, kira-kira tadi batuku ada yang mengenai kepala ikan gak ya mbak? Tanyanya penasaran. Aku hanya mengangkat kedua bahuku pura-pura tak meresponnya. Dewi diam sambil mengelus-ngelus dagunya, seolah tengah berpikir sesuatu. Makanya punya tangan jangan usil. Coba kalau ada ikan kecil yang lagi enak-enak berenang, lalu kepalanya terkena batu yang kamu lempar tadi, apa gak kasihan? Kembali aku berkata dengan nada yang agak serius. Dewi merasa bersalah karena ulahnya. Semakin dia merasa bersalah, aku semakin suka melihat mimik mukanya yang lucu. Diam-diam aku tersenyum cekikikan karena melihat dirinya garu-garu kepala. Mungkin dia ikut merasakan sakitnya kepala si ikan kecil yang dia pikirkan tadi. Ih, Mbak Jade masa ngerjain Dewi lagi sih? Rengeknya dia mencoba untuk mencubitku setelah tahu kalau aku tengah menertawakannya. Namun aku segera menghindar.
Dan akhirnya kami berdua berlarian berkejaran. Kami berdua merasa bahagia karena bisa tertawa bercanda seperti ini lagi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, sebelum Mas Nara akhiri, sekedar informasi, ini ceritanya bakal panjang banget. Mungkin akan menjadi part yang panjang. Jadi pokoknya tetap ikuti saja dan dengarkan dulu agar paham ceritanya, biar nggak komen ngalor ngidul. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye-bye.